Itu biasanya di mental ya, biasanya. Yang membuat kenapa kalau di demo kita bisa profit terus nih, tapi kalau di real banyakan lossnya. Ya karena itu pertimbangannya terlalu banyak. Trading ini bisnis yang fair. Kenapa? Karena kita sendiri yang tentukan. Tapi kalau misalnya orang awam ilmunya nggak sampai sana, dia pakai leverage yang besar, habislah modalnya. Ingat, trading itu kita hanya melawan diri sendiri. Tapi abang percaya gini, orang bisa gagal itu sebenarnya karena yang dilakukan itu yang salah tapi diulangi terus. Jadi dia udah tahu itu. Hai guys, dengan aku Mia dan aku Nabila, kembali lagi di Tanya BR. Oh iya Bil, Ya. aku menemukan satu komentar bagus nih dari viewers podcast yang kemarin. Oh, Boleh dibacain mungkin kali boleh ya? Kak, menarik tuh. Bisa. Dari Koceng Memeng, yang paling ngena dari podcast ini bukan soal profit tradingnya, tapi cara Bang Ran memandang hidup. Dari pernah tinggal di panti asuhan, jadi driver, bartender, kerja IT, sampai akhirnya hidup dari trading, itu bukti kalau mental tahan banting lebih penting daripada pencitraan. Oke, lanjutin boleh? Lanjut ya. Banyak orang masuk trading karena pengen cepet kaya, tapi Bang Ran justru ngajarin cara berpikir yang realistis. Skill dulu, proses dulu, baru hasil. Dan respect banget karena nggak jual mimpi lewat flexing. Kalimat yang paling ngena, trading itu bukan jalan pintas, tapi profesi yang keras kalau nggak punya ilmu dan kontrol diri. Podcast ini lebih dari sekedar bahas trading, tapi tentang cara bangun diri dari bawah. Salut Bang Ran, katanya. Keren banget ya komentarnya. Gimana kalau mumpung nih abang kesini, kita tanya nih tanggapan beliau tentang komentar ini. Boleh Kak, menarik banget tuh. Boleh kan? Selamat datang Abang. Halo. Apa kabar Abang? Baik, kalian gimana kabarnya? Baik, sehat. Sangat sehat. Gimana nih Abang, tadi pendapat Abang mengenai komentar dari salah satu penonton di rumah? Oke, abang seneng ya kalau podcast ini bisa jadi berkat buat siapapun yang nonton dan buat viewers atau followers abang yang selalu support abang seneng banget gitu ya. Dan kalau bisa podcast ini bukan cuma buat teman-teman yang tahu abang aja. Siapa tahu kan di luar sana banyak yang struggle nih di dunia trading. Jadi siapa tahu bisa membantu juga. Amin. Amin. Berarti abang siap nih untuk mengedukasi mereka semua. Sangat siap karena Siap juga jawab pertanyaan-pertanyaan random mungkin? itu udah pasti lah ya. Abang buat ini kan, kalian buat program ini kan tujuannya untuk mengedukasi teman-teman yang sekarang masih struggle di dunia trading gitu ya. Oke, langsung aja ya Bang. Oke, Kami udah pilih satu pertanyaan nih. apa tuh? Kenapa ya kalau kita pakai akun demo, analisa kita itu selalu tepat, tapi Oke. giliran pindah ke akun real selalu kena SL. Nah, Oke. kenapa tuh Abang? Itu biasanya di mental ya, biasanya. Jadi kalau di trading itu kalian harus tahu ya. Kalian harus samakan mentalnya. Mau kalian pakai akun demo maupun real. Jadi gini, tapi kenapa ya kalau di akun real itu deg-degannya lebih berasa? Ya karena kita pakai uang pribadi gitu. Uang asli ya, Bang, Iya real. betul. Tapi kalau di demo kan itu uang virtual. Yang ibarat kata kalau loss lagi, ya kita bisa tambah lagi. Bukan Jadi uang tanpa kita ada sendiri. beban. Nah, yang membuat kenapa kalau di demo kita bisa profit terus nih, tapi kalau di real banyakan lossnya. Ya karena itu pertimbangannya terlalu banyak. Yang harusnya kita kalau di demo udah pasti masuk nih di momen ini, tapi kalau di real kayaknya pikir dulu deh, bener nggak ya? Jadi yang harusnya kita masuk nggak jadi masuk, yang harusnya tadi profit jadi nggak profit gitu. Tapi yang pas harusnya nggak masuk malah jadi masuk. Nah kayak gitu. Itu yang membuat biasanya orang kalau pakai akun real dia banyakkan lossnya. Untuk Kayak gitu. menghindari itu abang. Nah abang kayaknya pernah bahas ini waktu abang live trading gitu ya. Jadi kan teman-teman mungkin yang baru tahu gitu ya, mungkin belum pernah lihat juga abang live di TikTok gitu ya. Di TikTok abang sering bahas banyak hal, khususnya tentang ya trading ini gitu ya. Nah kalau abang itu selalu bilang trading itu sebenarnya sama kayak bisnis pada umumnya. Kenapa abang bisa bilang seperti itu? Karena kita butuh modal, itu yang pertama. Yang kedua ya namanya bisnis sudah tahu pasti untung itu udah di depan mata tuh. Ya. Dan rugi juga udah pasti di depan mata juga gitu loh. Nah, cuma abang selalu bilang kalau kita masuk di dunia trading,
kita ya harus pikir buruknya dulu gitu loh. Buruknya dulu gitu kan. Jadi biar apa? Biar kita tenang nanti kita ngadapin hal-hal yang di luar ekspektasi kita kayak Harus gitu. siap juga ya abang. Betul. Dan abang selalu bilang juga trading ini bisnis yang fair. Kenapa? Karena kita sendiri yang tentukan kerugiannya. Kita punya modal 10 juta, kita mau rugi hari ini 100 ribu kan kita yang tentukan. Oh, bisa di-set gitu abang? Sangat bisa. Caranya abang kalau boleh tahu gimana? Nah, yang tadi abang bilang, ini berhubungan sama trading itu adalah bisnis. Nah, bisnis di luar sana, abang juga ada bisnis ya sebelumnya di luar trading ini gitu ya. Nah, itu kadang abang nggak bisa prediksi hari ini abang merugi berapa. Oh. Tapi kalau di trading sangat bisa kita prediksi. Cuma kenapa banyak orang masuk trading ruginya bisa banyak tuh. Misalnya dia modalnya 10 juta, nanti ujung-ujungnya jadi rugi ratusan juta. Karena dia tidak set semuanya di awal. Makanya hubungan trading itu diterapin sebagai bisnis, yaitu itu. Kita tahu bahwa bisnis itu udah pasti ada untung rugi, dan kita tahu modal kita berapa, dan setiap kita trade kita harus tahu ruginya berapa. Yang harus dipersiapkan tuh apa abang? Yang pertama ilmu. Karena mau uang kalian sebanyak apapun, kalian nggak punya ilmu ya sama aja gitu. Endingnya bakal loss gitu. Kayak gitu. Nah bang, kapan sih waktu yang tepat untuk kita pakai demo ataupun real? Oke, kalau abang misalnya ditanya nih dengan pengalaman abang saat ini, boleh nggak sih kita coba di demo? Boleh, untuk kita di awal belajar trading. Tapi abang saranin jangan terlalu lama pakai demonya, karena mental kita akan terbentuk mental demo gitu. Paham Jadi ya? lebih takut untuk di reels gitu. Betul. Nanti waktu kita di reels mentalnya nggak akan sama jadinya. Nah, kalau di trading khususnya di forex ya, yang abang jalanin saat ini, itu ada yang namanya beberapa tipe akun. Ada yang sen, ada yang standar gitu ya, ada yang pro dan sebagainya. Nah, sen itu dibuat untuk sebenarnya buat kaum awam lah, kita bisa bilang. Pemula ya? Pemula, betul. Jadi kalau misalnya kalian, wah pemula nih bang, uangnya kecil gitu kan, modalnya kecil banget, tapi biar merasakan modal besar, masuk ke sen, gitu loh. Jadi kalian bisa open posisi lebih banyak lagi kayak gitu. Tapi biasanya abang Iya. ada nih dari member dia tanya, Kak modal kita masih nih di bawah $30. Oke. Tapi kenapa kita nggak bisa open posisi ya? Kayak gitu, kayak gimana? Kalau itu tergantung kondisi saat itu. Mungkin market lagi maintenance, atau broker itu lagi maintenance, atau mungkin leverage-nya balik ke default atau seperti apa, itu banyak. Jadi abang nggak bisa putuskan, oh karena ini. Kan tergantung kondisi saat itu gitu. Untuk leverage yang tepat abang, berapa itu? Nah ini sebenarnya bisa jadi bahaya buat orang awam, tapi bisa juga membuat kita cuan besar gitu loh. Contoh, abang ambil contoh salah satu ada broker kuning, kalau teman-teman tahu, itu bisa kasih leverage unlimited gitu ya. Leverage itu apa? Utang sebenarnya. Jadi yang modal kita kecil, kita bisa open posisi banyak, seakan-akan uang kita besar gitu. Nah itu fungsi leverage. Tapi kalau misalnya orang awam, ilmunya nggak sampai sana, dia pakai leverage yang besar, habislah modalnya. Karena apa? Otomatis dia akan masuk lebih banyak lagi, padahal dia nggak sadar modalnya itu kecil banget. Kalau untuk pemula nih bang, bagusnya tuh di leverage berapa sih? Ya leverage standar lah, mungkin di 1:200 gitu ya. 1:1000 aja udah agak gimana gitu abang bilangnya kayak gitu. Tapi boleh coba, boleh. Yang penting tetap kontrol dirinya di kita. Ingat, trading itu kita hanya melawan diri sendiri. Tidak ada peran orang lain di dalamnya kayak gitu. Kalau deposit minimal menurut abang nih, yang bagus untuk ditradingkan itu berapa? Nah di sini abang disclaimer dulu, karena setiap orang tuh punya finansial beda-beda ya. Kalau abang bilang 100 juta yang nggak punya, bang saya nggak punya, berarti nggak bisa trading dong kan kayak gitu ya. Cari dulu. Kalau abang cuma bisa bilang modal yang ideal, modal yang kalian kalau misalnya mainkan atau kalian trading kan, kalian tidak keganggu secara psikologi. Dan kalau kita bicara, tapi kan ada bang broker yang modal boleh deposit modal kecil, itu gimana? Ya sah-sah aja gitu. Nggak masalah juga gitu loh, karena ada juga yang modal kecil bisa jadi besar dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya yang ideal, ya balik lagi yang tadi abang bilang, harus yang kalau nanti kalian deposit nggak kalian kepikiran tuh kalau nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan. Misal contoh abang deposit 10 juta, secara persentase gampang nggak ngitungnya? Sangat gampang.
sekali trade misalnya 1%, abang udah tahu 1%-nya berapa dari 10 juta kayak gitu. Tapi kalau terlalu kecil agak sulit untuk kita hitung persentasenya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk, gimana ngomong bicara persentase udah nggak masuk akal lagi gitu kan. Jadi ya kalian deposit lah nominal yang masuk akal secara persentase. Kalau kalian mau hitung per trade-nya dan sebagainya. Dan yang kalian siap lah kalau misalnya terjadi hal terburuk. Karena banyak banget sekarang trader yang dia tuh nggak siap gitu. Kalau misalnya rugi gitu loh. Bahkan kalau pernah dengar ada tuh yang sampai pinjol, sampai utang, bahkan endingnya bahaya ya, bunuh diri dan sebagainya, itu banyak banget. Nah itu yang kita hindari gitu loh. Tapi kalau dia misalnya bang, saya udah berusaha nih cari uang, aku pengen bertrading, pengen sekali, tapi dia kalau bertrading tuh selalu loss. Gimana tuh bang? Itu di podcast sebelumnya ya pernah bahas. Kalau kalian misalnya ngerasa gitu ya, kalian udah masuk trading, kalian udah belajar dari ujung kulon sampai ke ujung mana gitu ya. Ternyata kalian nggak berhasil juga, ya udah berarti trading bukan jalan kalian. Gitu aja. Kalau abang bisa bilang gitu. Tapi kalau kalian keras banget, ya abang juga nggak tahu karena rezeki orang kan beda-beda ya gitu. Tapi abang percaya gini, orang bisa gagal itu sebenarnya karena yang dilakukan itu yang salah tapi diulangi terus. Jadi dia udah tahu itu sebenarnya salah tapi dia ulangi terus. Kesalahan itu diulangi terus. Nah kebanyakan orang tuh seperti itu. Dan dia tidak sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Kayak gitu. Menurut abang nih, orang yang gimana yang cocok untuk bertrading abang? Seperti apa? Kalau kita bicara bertrading atau kita sederhanakan gini ya, trading itu kan sebenarnya berdagang, yang artinya jangka pendek lah kita bilangnya. Kalau jangka panjang nggak bisa bang? Bisa juga. Ada namanya swing trade gitu kan, ada juga gitu ya. Cuma maksudnya abang, karena kita bicara trading ini kan kebanyakan itu jangka pendek gitu ya. Kalau nggak intraday, scalping gitu kan. Nah, buat siapa? Buat semua orang, siapapun bisa trading gitu ya. Tapi kita juga harus tahu tiap orang tuh punya kegiatan beda-beda. Nggak bisa abang bilang, oh buat yang pekerja ini, nggak bisa. Takutnya aku aja bisa loh bang, padahal aku kerja kayak gitu-gitu. Nanti jadi perdebatan tuh jadinya. Jadi kalau ditanya bisa buat semua orang. Tapi yang kalian harus tahu kayak gini, nggak bisa kalian samakan. Kayak abang nih, abang kan lebih banyak waktu di rumah. Berarti waktu abang banyak kosong lah ya. Nah kadang abang bisa masuk dengan trading jangka pendek atau scalping. Tapi kadang juga kalau misalnya abang kayak sehari ini nih, full banget kegiatan abang intraday, yang artinya abang masuk pagi, sorenya baru abang take profit, kayak gitu. Jadi kayak ditinggal gitu? Ditinggal, tapi kan dari awal abang udah tahu kalau abang rugi berapa, kalau untung berapa. Berarti gitu. Trader itu nggak harus mantengin chart abang? Betul. Jadi kalau ada yang misal nih ya, abang juga mungkin harus kasih tahu ya, abang di rumah layar komputer abang banyak 3 gitu kan, kalau kalian tahu kan. Terus apakah abang lihat terus gitu kan? Enggak juga gitu. Karena menurut abang di trading itu 80% tuh menunggu. Gitu loh. Mantengin ya? Enggak, bukan menunggunya. Menunggunya. 10% itu buy dan sell-nya. Jadi kalau ada orang bilang 1 hari aku mantengin, itu ngapain gitu. Kan kalian ngambil keputusan cuma berapa menit. Nah, analisa juga menurut abang nggak perlu terlalu lama-lama. Tergantung metodenya ya, tapi kalau metode abang sebentar aja. Dapat momen, abang masuk, ya udah tunggu hasilnya apa, mau profit maupun loss kayak gitu. Harus siap berarti ini, Bi. Betul. Dan untuk lot abang, gimana cara menentukan lot yang sehat? Oke, nah ini banyak orang salah kaprah ya tentang lot. Jadi gini, kalau di dunia trading itu, lot itu tercipta atau muncul setelah kita tahu resiko. Abang gini, jelasin dulu dari awalnya. Boleh. Kita punya modal, kita harus tahu modal kita berapa. Contoh, misalnya modal abang 10 juta. Oke, ini contohnya ya, modalnya 10 juta. Nah, yang kedua yang harus kita pahami apa? Resikonya. Jadi kita harus paham, oke modalku 10 juta, resikonya berapa ya? Itu harus dibahas di awal dulu. Banyakan orang tidak membahas itu. Makanya nanti muncul lot yang sembarangan. Nah, kalau abang selalu kalau ditanya lotnya berapa? Tanya dulu, setelah kamu punya modal, resikonya di angka berapa? Oke, misalnya aku siap rugi 100.000 dari modal 10 juta. Paham ya? Jadi fix harus 100.000 ruginya. Nah, setelah kita tahu oke, aku siap rugi 100.000. Aku nganalisa market nih sesuai dengan analisa kita lah ya, metode kita dan sebagainya. Muncullah zone kita nih. Nah, titiknya di sini nih. Misalnya titiknya masangnya di sini,
ruginya di sini. Nah, di sini tuh akan ada hitungan kalau di trading itu. Namanya pips, jarak dari kita masang sama jarak rugi kita. Itu Nah, ngitungnya dari price-nya itu, Dari Bang. price-nya, betul. Jadi setelah kita tahu angkanya berapa pips, barulah kita hitung. Kalau dari sini kita masang ke sini dengan rugi 100.000, berapa ya kira-kira lotnya? Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kena rugi, nggak akan lewat 100.000 kita tadi. Makanya kalau trader yang benar-benar paham, dia tidak akan cemas pada saat dia SL atau pada saat dia stop loss atau rugi kayak gitu. Karena dia udah tahu ruginya pasti 100.000. Paham? Berarti balik ke pribadi masing-masing ya Abang untuk menentukan itu. Betul, nggak bisa. Misal contoh nih, Abang punya 1 juta, Nabila punya 1 juta, Mia punya 1 juta. Kan resiko Abang sama Mia sama Nabila kan beda-beda. Mungkin Abang siap rugi 1 jutanya, Mia siap rugi 100.000, Nabila 500.000, kan beda. Lotnya kan nggak mungkin sama. Tapi secara modal sama nggak? Sama. Jadi kalau ada mentor yang bilang, oh modal 1 juta lotnya segini, itu udah sembarangan tuh. Nggak usah didengerin mentornya. Kenapa dia bisa memutuskan lot seperti itu? Karena ada something. Biasanya karena dia berharap dari lot yang dia keluarkan besar, mereka dapat komisi kayak gitu. Jadi buat teman-teman pahamilah itu. Itu aja. Tapi ada nggak sih Abang trading itu pakai feeling? Itu banyak. Khususnya trader pemula udah pasti mainnya itu feeling. Gitu kan. Itu Bukan bagus feeling ya. aja lagi, ditambah doa gitu. Kira-kira itu bagus nggak, Bang? Enggak lah ya. Enggak. Doa juga nggak ngaruh ya Bang Nggak ya? ngaruh. Nggak Ya. harus sama Malah trading. setahu abang kalau kita berdoa untuk hal kayak gitu, Tuhan udah loss aja ini. Jadi nggak mungkin dibuat kita profit kayak gitu. Jadi kalau ditanya ada, bagus tidak. Nah, gimana cara menghilangkannya ya? Ilmunya diperdalam, gitu loh. Terus belajar gitu ya, Bang. Betul. Kuncinya itu di pelajari metodenya lah, kayak gitu aja. Oke, mengenai market nih Bang. Oke. Gimana caranya tahu market itu lagi bagus atau enggak? Itu biasanya dari metode yang kita pakai. Karena Gimana tuh? contoh ya, abang kasih contoh. Ini nggak tahu ya relate buat semua trader atau seperti apa. Tapi ini yang membuat abang bisa hidup dari trading dari 2018 sampai hari ini. Karena abang udah pernah bilang abang itu trading for living gitu ya. Cuma mengandalkan metode abang. Nah, kenapa abang setia banget sama metode abang? Karena metode abang ini memberikan abang itu jam. Jadi abang sebutnya time trading. Jadi abang tuh udah tahu abang harus trading jam berapa aja. Kenapa bisa sampai abang tahu seperti itu? Karena data. Jadi sebelum metode ini muncul, abang tuh mendata. Kira-kira market di jam berapa aja ya bagusnya. Nah, dari semua data, misalnya dari 100 data yang masuk, oh benernya 80, kalahnya 20, ya udah abang pakai. Karena abang pernah bilang kan nggak ada metode yang 100% win terus kan. Iya, Nah, di jam-jam abang ini ternyata metode abang ini sejalan. Makanya abang bisa trading ya sesuai jam-jam abang itu. Abang menemukan metode itu berapa lama kira-kira? Wah, itu lama banget gitu ya. Dan bukan cuma bicara lama, tapi lossnya juga banyak banget gitu. Tapi Kayak gitu. untuk yang lain Abang, apa bisa? Mereka punya metode sendiri. Kalau itu tergantung. Kalau misalnya jiwa usahanya tinggi, itu kemungkinan bisa. Karena untuk abang sampai punya metode sendiri, ini buat teman-teman mungkin udah tahu ya. Sebutan metode abang kan BRG ya, metode BRG. Itu abang dapatnya itu harus habis banyak dan abang luangin waktu yang cukup banyak. Abang begadang, abang sampai benar-benar stres, abang sampai liatin market terus gitu ya. Jadi yang tadi dibahas itu yang ada nggak sih yang liatin market terus? Nah dulu abang liatin market terus tuh, abang liatin terus tuh. Sampai apa? Sampai abang ya nggak hafal banget tapi abang kayak oh kayaknya dia akan kesini, kayaknya dia kesini kayak gitu. Kayak Terus gitu. menemukan Sampailah abang metodenya catat abang. semuanya, terciptalah suatu metode kayak gitu. Keren ya, Bang ya. Bisa buat metode sendiri. Iya. Berarti Abang dulu itu termasuknya disiplin ya? Iya betul. Nah, Karena itu gimana Abang untuk disiplin dalam bertrading itu? pertama biasanya itu karena situasi ya. Yang mendesak tuh biasanya. Ya biasanya iya. kalau orang dia udah jatuh gitu ya, dia udah ibaratnya susah gitu. Biasanya lebih pintar daripada dengan kondisi dia yang baik-baik saja. Setahu abang seperti itu. Nah itu alasan pertama. Yang kedua, abang kan disupport istri abang ya. Kan abang udah pernah bahas juga di live abang. Kalau waktu abang loss itu kebanyakan orang nih kita bahas dulu. Kebanyakan orang itu tidak disupport, bahkan disuruh berhenti. Kalau abang malah disuruh cari lagi. Karena kamu kalahnya banyak di sana. Jadi cari lagi.
kamu harus bisa dapat lebih banyak di sana gitu. Nah bedanya istri abang tuh kayak gitu waktu dulu. Ya udah, karena ada support dari dia, abang coba terus. Tapi ditambah memang usaha abang nggak kaleng-kaleng gitu kan, yang tadi abang bilang gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira dari Mungkin Mbak Nabila nih? tanya aja apapun, atau Mia Apa? boleh tanya apa aja, bebas. Metode abang ini kan ada 3 ya bang? Apa tuh? 2 atau 3? Metode Bang? ya, Metodenya metode satu aja. Maksudnya macamnya tuh. Oke. Kan ada, kalau Mia denger tuh kayak SND, SNR, Oh, oke. terus apa satunya ya, parallel channel. Oke. Nah, boleh mungkin dijelaskan sedikit abang tentang itu. Oke, jadi kalau di metode trading itu sebenarnya ada satu ya, metode yang abang pakai itu satu aja, metode BRG gitu kan. Macam. Tapi gini, banyak orang menganalisanya pakai beberapa indikator atau alat bantu. Jadi kayak contoh SNR itu sebutannya alat bantu. Karena untuk dia membuat SNR dia butuh indikator gitu. Dia butuh tools gitu. Makanya itu sebutannya alat bantu gitu. Nah, ada banyak, ada yang pakai alam-alam juga ada. Ada yang pakai bulan gitu kan. Apa kayak zodiak itu ada. Dia kayak gabung-gabungkan itu ada juga. Ada yang pakai yang namanya fundamental, ada yang pakai namanya SNR dan sebagainya, itu ada gitu. Nah, kalau di metode abang lebih fokusnya ke SNR. SNR itu apa sih? Mungkin abang jelasin sedikit. SNR itu batas. Jadi kalau di trading itu kan namanya market kan ya kalau nggak naik turun. Nah, SNR itu cuma bicara kalau turunnya sampai mana ini. Kalau dia naiknya sampai mana. Kayak gitu. Makanya kan SNR itu kepanjangan support dan resisten. Supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau dia sudah kena resistennya, dia akan ke resisten selanjutnya gitu. Kalau misalnya ini ditembus berarti dia lanjut nih. Kalau ini tidak nembus berarti dia ke bawah ini kayak gitu. Itu cuma garis-garisnya aja. Nah, sekarang banyak orang ngajarin SNR yang abang nggak tahu ya. Dari si Nabila mungkin belajar sama si A, hasilnya beda. Si Mia beda gitu. Kalau abang fix. Karena abang pakai hitungan candle. Kayak gitu. Tapi kalau mau belajar lebih detail, gabung aja lah. Iya, Bang. Bisa pelajari metode BRG. Itu yang Ilmu pertama. baku ya abang? Betul, baku lah. Abang bisa katakan baku. Terus yang kedua, abang pakai yang namanya parallel channel. Parallel channel itu sama, bicaranya seperti kita melihat SNR. Kalau SNR kan atas dan bawah, gitu ya. bawah. Kalau parallel channel itu dari miringnya. Jadi atas bawah kita jaga, miringnya juga kita jaga. Kayak lintasan kalau orang balapan mobil itu loh. Nah, kayak gitu. Kenapa harus miring abang? Iya, karena kan market itu naik Naik turunnya. turun. Itu sebenarnya kalau kita tarik lurus sama hasilnya dengan kita tarik miring. Oh, Hasilnya akan sama. Yang penting standarisasi candlenya jelas. Kalau abang punya tuh untuk narik parallel channel harus berapa candle dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ditambah abang juga pakai yang namanya multiple time frame. Multiple time frame itu apa? Kalau kita menganalisa market, gak bisa. Oh, ini 4 jam. Berarti udah kita langsung buy 4 jam. Gak bisa. Kita harus tahu 4 jam atau candle 4 jam itu berganti karena ada banyaknya cerita di dalamnya. Jadi untuk yang tadi itu mengurangi floating atau kerugian kita butuh turunin time frame-nya. Jadi kita butuh misal 4 jam, 30 menit, 5 menit, 1 menit kayak gitu. 1 menit fungsinya apa? Untuk kita masangnya di situ. Kenapa harus masang di 1 menit? Biar ruginya kecil. Kalau kita masangnya, karena contohnya gini, ini misalnya satu candle segini. Kalau kita masangnya langsung 4 jam, ruginya tuh udah pasti gede. Karena satu candlenya tuh 4 jam sekali gantinya. Padahal di sini tuh dia udah banyak zigzag tuh. Nah, fungsi kita masuk ke time frame lebih kecil untuk kita ngambil zigzag paling terkecilnya itu. Jadi untuk mengurangi resikonya. Kayak gitu. Tapi lebih detail balik lagi pelajarin metode BRG itu aja. Tadi kan Ditambah yang abang terakhir belum. Tambah yang terakhir itu abang fokusnya di SND. Kenapa abang fokusnya di SND? Karena di situ menurut abang kebanyakan orang masuk dan orang keluar. Jadi kalau abang selalu kasih gambaran sederhananya gini. Kalau kamu mau masuk di market, masuk pada saat orang masuk. Keluar pada saat kebanyakan orang keluar. Kayak gitu. Oh, jadi lebih baik kayak sama-sama gitu, enggak Iya, yang betul. kalau misal lagi nggak rame masuk sendiri gitu, Iya, bahaya betul. itu ya. Nah, itu biasanya cara kita taunya di mana? Ya, di SND itu. Jadi ada yang namanya SND gitu loh. SND itu apa sih bang? Supply and demand. Jadi kita masuk di mana
orang masuk di sana, keluar di sana kayak gitu. Nah, ada orang yang masuknya di batasan yang tadi Abang bilang itu, resisten maupun support. Ada juga. Salah enggak juga gitu. Tergantung hasilnya aja sekarang. Cuma selama Abang pakai metode BRG ini, ya hasilnya lumayan lah ya, bisa bikin Abang hidup sampai hari ini. Kayak gitu. Terus tadi abang bilang tuh yang kalau ambil yang 4 jam ya, itu tuh bakal ruginya besar. Betul. Nah, abang pernah kayak Bukan ruginya besar, tapi floatingnya jadi besar. Karena kan satu candlenya berganti 4 jam. Berarti cerita di dalamnya tuh banyak tuh. Nah, zigzag di dalamnya tuh gede-gede gitu loh. Kalau kita ngambil di situ langsung, ya ruginya floatingnya pasti besar. Pernah nggak? Pernah. Itu biasanya dipakai oleh trader swing. Atau yang tadi Mia tanya, ada nggak sih trading yang jangka panjang? Nah itu, biasanya dia pakai time frame yang besar. Jadi semakin besar, semakin kuat memang hasil konfirmasi dari arah candlenya itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kan kalau kita trading harus tahu hari ini market turun atau naik. Betul nggak? Iya betul. Nah, kita membaca market naik turunnya itu dari mana? Dari time frame besarnya. Paham nggak? Semakin besarnya semakin kuat tuh. Dia kasih konfirmasi, oh dia mau naik nih, dia mau turun nih, kayak gitu. Tapi semakin kecil, karena zigzagnya semakin banyak salahnya dia kasih konfirmasi. Paham nggak maksudnya? Kayak gitu sih kurang lebih. rumit ya. Ya, sebenarnya nggak rumit banget sih. Ini juga ada yang tanya nih Bang di member ya. Iya. Kalau metode Abang itu Iya. bisa dipakai untuk saham yang apa tuh? Yang di Apa itu? aduh, sebut ini nggak apa-apa. Ya sebut aja nanti kita gini. Oke. Apa? Di kayak Bang. Oke. Nah, itu bisa atau enggak? Nah, itu kan sebutannya sekuritas ya. Ah iya, saya Nah, kira. kalau metode ini kan cuma bicara menganalisa. Menganalisa pergerakan marketnya. Beda tuh. Kalau sekuritas itu kan perantaranya. Jadi contoh gini, Abang kasih ilustrasi sederhananya. Kalau Mia mau trading, Mia butuh perantara. Karena kalau Mia nggak punya perantara, Mia mau masukin uangnya kemana? Iya. Nah, yang tadi Mia sebut salah satu sekuritas itu perantaranya. Biar Mia bisa masang posisi gitu loh. Mau pencet buy atau pencet sell. Nah, kalau metode Abang bukan bicara sekuritasnya, tapi menganalisa yang mau Mia pasang buy apa sell-nya. Contoh, kalau di trading di forex tuh kita sebutnya pair. Jadi Mia mau menganalisa pair apa? Mau menganalisa gold, ya udah metode Abang itu membaca pergerakan goldnya kayak gitu. Oke, untuk Amin. trader abang, fokus satu pair atau bisa banyak? Nah, kalau ini bagus banget pertanyaannya. Dulu Abang terlalu banyak Pair. masuk pair. Yang alhasil apa? Kita tidak terlalu paham pergerakannya. Kenapa? Karena kan setiap pair itu beda-beda karakternya. Ada yang naiknya kenceng-kenceng banget, ada yang dia naik terus lama turunnya. Nah, itu ada tuh. Semakin banyak kita menganalisa pair, otomatis apa? Bingung kita sama karakter pairnya kan. Iya. Nah, kalau Abang jujur saat ini fokusnya cuma di gold. Jadi Abang ya nggak bilang hafal-hafal banget, tapi kayak udah kayaknya dia mau naik nih kayak gitu. Nah, makanya Abang pernah kan bilang waktu live di TikTok, Abang bilang gini, coba kalian kalau misalnya memahami pair atau apa yang kalian mau analisa, coba seperti kalian memahami pasangan kalian. Kenapa? Karena kalau kalian paham sama karakter pasangan, kan tahu dia lagi ngambek, dia lagi bagus moodnya, kan kayak gitu kan. Nah sama kalau kita menganalisa market, kita lihat terus satu pair, terus kan kita tahu, oh dia lagi ngambek nih, lagi sideways kalau kita bilangnya di market. Oh dia lagi bagus nih, berarti lagi gini kan kayak gitu. Itu sih. Jadi terlalu banyak pair juga nggak bagus. Ya saran Abang sih untuk pemula 1-2 pair lah, 1-2 pair, 3 pair gitu. Rekomendasi Abang nih, pairnya yang bagus selain gold. Kalau itu tidak ada rekomendasi. Kenapa? Karena kalau Abang bilang gold, tapi mereka bilang ini terlalu high risk kayak gitu kan. Karena kan gold pergerakan kenceng banget gitu. Nah kalau itu sesuaikan dengan ya kalian pahamnya di pair apa itu aja. Itu tidak ada rekomendasi yang kalian harus ini kayak gitu, itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Untuk pemula nih abang, kan ada yang takut Oke. sama ada yang serakah. Oke. Menurut abang, lebih bahaya mana? Serakah lah ya. Kalau takut kan berarti dia masih bisa batasi risikonya. Tapi kalau serakah, ya udah pasti dia untung maupun rugi udah pasti sama tuh sifatnya dia. Paham nggak maksudnya? Keputusan yang nantinya terjadi udah pasti sama. Itu sih. Tapi kalau takut terus, kapan tuh bang OP-nya? Susah. Gini. Mungkin Abang pakai bahasa sederhana gini. Kenapa orang bisa takut? Iya kan?
Pertama yang tadi abang bilang, ya kan abang udah jelasin ya, dia tidak tahu risikonya berapa. Kalau kita bedah lagi, dia nggak tahu modalnya berapa. Kalau orang mau masuk trading, dia mau bertrading, dia udah tahu modalnya berapa, dia udah tahu resikonya berapa, kemungkinan takutnya kecil. Contoh nih, sekarang Mia pergi sama Nabila. Mia punya uang 1 juta nih. Mia ngajak Nabila untuk jalan-jalan, ya kan? Mia bilang, ayo Nabila kita jalan beli es di depan. Harganya 100.000. Kira-kira Mia udah tahu nggak akan hilang 100.000? Ya. Sama, trading juga seperti itu. Kira-kira pada saat Mia belikan Nabila es hilang 100.000, Mia kepikiran nggak? Takut nggak? Takut. Kenapa takut? Enggak, kan udah tahu Kan harganya. udah tahu harganya 100.000. Dan kalaupun hilang kan ya udah biasa aja. Harusnya seperti itu. Nah, trading iya, juga paham. sama seperti itu. Kalau kita udah tahu modalnya berapa, ruginya berapa, kenapa kita harus takut? Tapi kalau takut terus-terusan, udah nggak usah trading yang abang bilang. Berarti memang kita bukan tipe manusia yang siap rugi. Ada nggak orang seperti itu? Ada, banyak. Ya sama kayak orang nanya, boleh nggak? Apakah berbisnis itu untuk semua orang? Ya jawabannya nggak juga. Ada orang yang maunya jadi karyawan, ada orang yang maunya jadi pembisnis, kan beda. Mentalnya pun beda. Kayak gitu. Intinya trader itu harus siap rugi ya bang. Betul, makanya waktu abang seminar juga, waktu abang live, abang selalu bilang, ingat kalian bertrading yang di depan mata kalian itu apa? Kerugian. Kalau dari awal kalian sudah tahu itu dan kalian takut, tutup laptop kalian, tutup semuanya, gak usah trading. Stop sudah. Betul, Stop trading. betul. Oke, sekarang kan abang udah sibuk nih. Nah, gimana tuh abang membagi waktu kehidupan abang sama bertrading? Oke, kalau abang yang pertama, karena metode abang ini memberikan abang time trading, jadi abang ikuti aja sesuai time trading yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, abang melakukan kegiatan abang ini kan memang abang suka ya. Dan memang abang itu juga sudah batasi gitu ya. Misalnya contoh kayak kita podcast nih, abang tahu kira-kira waktu abang ini berapa jam habis, berapa menit habis, abang udah hitung tuh. Gitu. Jadi ditentukan dulu di awal. Sama kayak abang trading sih sebenarnya. Mungkin karena kita udah biasa manajemen keuangan kita, jadi kebawa juga waktu kita manajemen aktivitas kita kayak gitu. Terus yang terakhir ya kita melakukan sesuatu udah tahu lah ya. Gak mungkin cuma-cuma gitu kan. Pasti ada maksud dan tujuan gitu loh. Nah, abang lihat yang abang lakukan ini kira-kira bisa nggak membuat abang nantinya jadi berkat buat orang lain? Bisa nggak kira-kira besar? Kalau bisa ya lakukan. Kayak gitu. Tapi abang juga harus kasih tahu ke kalian, apakah abang capek? Udah pasti capek, gitu ya. Nggak mungkin abang lakukan ini nggak pernah capek, gitu kan. Hari ini pun capek sebenarnya. Gitu kan. Padat ya Bang Tapi jadwalnya. karena abang sudah komit, ya udah kita lakukan kayak gitu. Oke, mungkin abang bisa berikan satu nasihat penting nih untuk para trader yang masih aktif sampai saat ini. Oke. Kalau abang cuma mau bilang gini, yang pertama buat teman-teman semuanya, buat kalian semuanya, kalau misalnya kalian belajar dimanapun, nggak harus di abang ya, nggak harus metode BRG, dimanapun, yang kalian kejar itu ilmunya. Jangan pernah cari yang namanya jalan instan, itu nggak ada tuh. Abang udah sering ketemu orang-orang sukses gitu ya, bahkan bisa dibilang uangnya kayaknya udah banyak banget gitu kan. Bisa dihitung sampeannya. Dan mereka selalu bilang apa, nggak ada tuh di dunia ini yang kaya secara instan tuh nggak ada gitu. Terus kalian harus kejar ilmunya. Kenapa? Karena dengan ilmunya, misal nih jelek-jeleknya kita ngomong, orang yang ngajarin kalian itu berhenti ngedukasi kalian lagi, entah dia kemana gitu kan, ya dia udah benar-benar ya udahlah aku di rumah aja, males ngajarin kamu lagi, kalian bisa berdiri sendiri. Kayak gitu. Makanya hari ini pun abang terus ngejar untuk ngedukasi orang banyak. Kenapa? Biar mereka bisa menjadi trader yang mandiri. Mereka tidak bergantung ke abangnya. Karena abang juga nggak bisa janji sampai kapan abang ngedukasi orang-orang. Kayak gitu. Paham ya? Paham, terima Jadi kasih. abang tambah lagi, belum nih? Iya, belum selesai nih. Nah, jadi setelah kalian kejar ilmunya, kalian pahami resikonya. Karena yang sering abang lihat, banyak orang itu rugi, itu karena nggak paham resiko. Dan yang terakhir, jangan pernah pakai uang panas untuk kalian bertrading. Oke? Dan jangan lupa juga hilangin distraksi atau konten-konten yang membuat kalian itu tidak bersyukur dengan keadaan kalian hari itu. Itu aja sih poinnya. Kalau kalian paham maksud abang, harusnya
ada perubahan lah di tradingan kalian gitu. Oke, terima kasih Abang nasihatnya. Tuh ya teman-teman yang masih aktif bertrading sampai sekarang nih. Tolong bijak-bijak lah ya. Pesan dari Bang Ran tuh. Oke. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaan yang mau kalian tanyakan ke Bang Ran. Nanti akan kita tanyakan langsung ya. See you in the next podcast. Bye-bye.